di bagian depan. Terima kasih. Baik, masih semangat Bapak Ibu semua? Halo? Masih semangat? Pak Rudianto. Baik Bapak Ibu, kalau kita ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, tadi udah ada lagu ya. Kita lanjutkan. Kalau kita bahasa Sulawesi beda ya Pak ya. Ya baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mungkin di Indonesia Tengah dan Timur. Selamat menjelang sore Bapak Ibu ya. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini maupun di Zoom maupun YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berlanjut kepada sesi diskusi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kodifikasi anggaran Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2000 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Jadi pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah beserta dokumen rencana perangkat daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut. Jadi akan kita diskusikan terkait anggaran Pak Ibu ya. Ya, pembicara kita, narasumber kita yang pertama dari Bapak Bahri. Saya bacakan kurikulum kita, beliau singkat. Nama lengkap Dr. Bahri SSTP MSI. Tempat tanggal lahir Buton 25 April 1975. Sesuai dengan namanya Pak ya, Bahri Laut Pak ya. Jadi Pak Bahri ini saat ini masih menjabat sebagai penjabat Bupati Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara. Beliau juga jabatan efektifnya Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah. Alamat kantor beliau Jalan Veteran nomor 7 Jakarta Pusat, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk materi nanti akan disampaikan oleh Pak Bahri lebih 30 menit. Nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan seputar bagaimana strategi untuk mendapatkan anggaran kearsipan Pak. Karena anggaran kearsipan itu rata-rata sisa ya. Sisa bahkan ada yang nol Pak. Saya kemarin sedih ya. Ada di salah satu provinsi 2024 langsung secara aklamasi dicoret Pak. Nol Pak. Nah sebelahnya dapat nih Pak perusahaan Pak. Absolut dapat. Dapat dari pusat juga tadi Pak. Jadi mungkin nanti Pak Bahri akan menyampaikan beberapa strategi. Nanti di pembicara kedua ada Ibu Haji Yuli Midriani Esos terkait pengalaman beliau Kabupaten Kutai Kartanegara Bu ya, sampai anggarannya 10 miliar lebih kearsipan ya. Kita beri tepuk tangan ya. Nanti apa yang beliau lakukan dikaitkan nanti apa yang tentunya pemateri kita luar biasa Pak Bahri. Untuk waktu dan kesempatannya Pak 30 menit kami berikan kesempatan Pak Bahri. Monggo Pak silakan. Baik, izin Pak Direktur, Pak Dewianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi ya. Kita biasakan semangatnya pagi terus. Ya, pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, izin pada kesempatan hari ini, saya sebenarnya adalah sebagai peserta. Karena kebetulan kabupaten kami diundang juga hadir di sini. Yang saya tugaskan hari ini adalah Bu Jivi. Karena saya selain sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, saya saat ini sudah hampir 2 tahun menjabat sebagai pejabat bupati. Jadi
izin saya akan menjelaskan dari sisi regulasi dan bagaimana prakteknya di daerah. Karena saat ini memang saya lagi mempraktekkan seluruh kebijakan terkait keuangan daerah di tempat saya. Ya ini juga sebagai laboratorium lah Pak. Jadi coba kita menganalisa semua aturan-aturan yang kita turunkan ke daerah dan kita laksanakan dan kita menemukan kendalanya. Apalagi nanti bicara penganggaran kearsipan. Pasti Pak kalau bicara kearsipan itu kan urusan, bukan masuk urusan dasar terkait pelayanan publik. Karena pasti di daerah itu yang diutamakan adalah 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar. Sedangkan yang tidak terkait pelayanan dasar ataupun pilihan pasti disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Di mana urusan atau bidang yang menyumbang PDRD tertinggi di luar 6 urusan wajib pasti itulah utama dianggarkan di APBD. Jadi izin hari ini saya menjelaskan dari sisi bagaimana perencanaan. Bagaimana menyusun suatu perencanaan yang efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab sesuai dengan norma pengelolaan keuangan daerah. Baik, saya menyampaikan penyusunan anggaran. Kalau kita berbicara dasar hukum penyusunan anggaran saat ini, pasti kita mempedomani Undang-Undang 23 2014. Di sana ada PP turunannya, ada PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang saat ini akan kita revisi nih PP 12-nya. Disesuaikan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 ya, tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya di PP 12 ini ada turunan lagi Permendagrinya. Ada Permendagri 84 tahun 2022, ini Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Yang mana setiap tahun itu dalam konteks kebijakan pengelolaan keuangan di daerah, dalam penyusunan APBD di daerah, itu Menteri Dalam Negeri menetapkan satu peraturan yang menjadi pedoman kita teknis di dalam penyusunan APBD. Setiap tahun dirubah. Dan untuk tahun 2023 ini Permendagrinya baru disetujui dan segera akan kita keluarkan. Untuk 2023 kita mempedomani Permendagri 84 2002. Kemudian ada Permendagri 70 tahun 2019, ada Permendagri 77 tahun 2020. Ya, ini terkait dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan lebih teknis lagi dari PP 12 tahun 2019. Kemudian ada Permen terkait klasifikasi kodifikasi nomenklatur ya. Permendagri 90 tahun 2019 yang hari ini kita akan fokus bicarakan. Permendagri 90 tahun 2019 ini Permendagri saya pertama ketika jadi Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban, Pak. Karena di sini sebenarnya ada kebutuhan data, Pak. Apalagi Bapak Menteri kami itu setiap kita menyiapkan bahan selalu meminta data. Bagaimana mengagregasi data dari kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia. Cukup dengan satu data di Indonesia. Karena itu ada perintah Perpres 39 waktu itu. Saya ingat sekali ketika Bapak Menteri minta berapa sih anggaran. Ketika Bapak Presiden akhir tahun bisa menyampaikan bahwa akan membangun jalan di daerah itu berapa kilometer, berapa anggarannya. Selama ini saya kesusahan. Sebagai Direktur Perencanaan susah. Kita mendata secara manual. Maka kita perlu buat satu sistem yang bisa mengagregasi data. Kemudian kita buatlah sistemnya waktu itu. Dan sampai sekarang kita gunakan yang namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bekerja itu membutuhkan kodifikasi. Nah, kita perlu satukan kodifikasi. Yang mana kodifikasi ini sederhana rumusnya. Bagaimana menyusun suatu program kegiatan itu berdasarkan urusan kewenangan. Jadi kembali kepada urusan konkuren yang ada di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014. Sehingga sangat jelas ketika dia itu urusan kewenangan daerah pasti dibiayai dari APBD. Kalau dia kewenangan pusat ya tidak boleh didanai dari APBD. Pasti itu didanai dari APBN. Permendagri 90 itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Tapi perubahannya dalam konteks Kepmendagrinya. Yang baru-baru ini sudah ditetapkan dengan 900 ya tahun 2023 ini yang terbaru. Ini kita update lagi data-datanya terutama untuk pasca ditetapkannya Undang-Undang Otsus di Papua
dan PP terkait pelaksanaan Undang-Undang Otsus di Papua yang basic kewenangannya itu berubah. Contoh kalau pendidikan menengah itu kalau di luar Provinsi Papua itu menjadi kewenangannya provinsi. Tetapi di Provinsi Papua kembali kepada kabupaten kota kewenangannya. Nah, kemudian kalau kita lihat slide berikutnya, dasar konsepsi pengelolaan keuangan daerah, ini prinsip monofolio program ya. Sangat jelas ketika urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah, pasti didanai dari APBD. Nah, ini dimaksudkan apa? Agar pengelolaan keuangan itu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan untuk masyarakat. Kemudian bagaimana norma umum penyusunan APBD? Ya, kalau kita berbicara APBD, pasti kita berbicara semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang itu dianggarkan di APBD. Yang namanya penerimaan itu ada dua ya, ada pendapatan dan ada penerimaan pembiayaan. Yang namanya belanja pasti ada dua, ya, ada belanja dan ada pengeluaran pembiayaan. Kemudian APBD itu disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kalau kita membaca Undang-Undang 1 2022 prinsipnya uang itu kesannya tidak dibagi-bagi rata ke seluruh OPD atau setiap urusan. Ada urusan yang tidak didanai, Pak. Kalau dia tidak menyumbang terhadap pencapaian visi misi. Sudah sangat jelas kebijakannya dan ini disampaikan oleh Bapak Presiden setiap tahun. Kemudian kemampuan keuangan daerah. Pasti seperti saya di Kabupaten Manawar Barat dengan APBD hanya 700 miliar mendanai seluruh urusan kewenangan. 32 urusan, bayangkan. Pasti kesannya sedikit. Pasti kalau berbicara anggaran, ya kalau bicara 6 urusan wajib, pasti pendekatannya 2, mandatory spending dan SPM. Tidak semua SPM itu mandatory. Nah, dan kebaliknya. Ya pasti kalau bicara pendidikan dia mandatory 20% dan pasti dia SPM. Ya. Sekarang juga bicara infrastruktur itu 45% dari total belanja. Belanja pegawai sekarang dibatasi, semuanya 30%, tidak lewat 30%, walaupun di Undang-Undang 1 itu diberi waktu kita untuk menyesuaikan. Kemudian disusun dengan mempedomani KUAPPS yang didasarkan pada RKPD. Ini ada dokumen perencanaan dan ada dokumen penganggaran. Dokumen perencanaan itu berhenti di mana? Ya kalau bicara dokumen perencanaan pasti kita berbicara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan setiap tahunnya ada RKPD. Itulah namanya dokumen perencanaan. Kemudian kita masuk ke dokumen penganggaran. Dokumen penganggaran pasti kita mulai dari KUAPPAS sampai kepada penetapan APBD. Biasanya jembatan antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran itu adalah namanya KUAPPAS. Maka Bapak Ibu, KUAPPAS yang mana ini? Yang mengacu pada RKPD yang mana? RKPD adalah di situ terdapat target dan kinerja di dalam RKPD yang diacu di dalam penyusunan KUAPPAS. Di sana masih bersifat indikatif anggarannya. Kemudian pengeluaran daerah itu merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana yang cukup. Artinya ketika kita menyusun suatu pendapatan, kita sudah tahu nih potensi real pendapatan yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan daerah. Ketika pendapatan kita 100, ya pasti kita akan membelanjakan juga 100. Kalau pendapatan 100, belanjanya 120 berarti defisit. Defisitnya 20, pastikan defisit itu dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan. Salah satunya sumbernya misalnya silpa. Tapi hati-hati silpa juga harus kita bedakan mana silpa yang bertuan dan silpa tidak bertuan. Kalau silpa bertuan dia harus kembali lagi ya, misalnya dana DAK atau dana-dana yang sudah ditentukan penggunaannya. Tetapi dana-dana yang tidak ditentukan penggunaannya sifatnya block grant, ya itu bisa digunakan untuk menutupi defisit.
prinsip susun APBD 1+1 sama dengan 0. Ya, pendapatan belanja harus balance ya. Kemudian setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasi. Jadi lagi-lagi dasar hukum itu wajib kita ketahui. Menganggarkan setiap program kegiatan di APBD harus jelas, ada di dalam dokumen RKPD. Ya. Ada di dokumen RKPD, ada di KUAPPS dan ada di APBD. Jadi kalau menyusun KUAPPS APBD tidak mempenuhi RKPD, itulah pasti anggaran siluman. Kalau istilahnya saat ini itulah mensrea. Ya. Bahkan banyak kepala daerah sekarang dipidana terkait kalau penganggaran suatu program kegiatan yang tidak berbasis KUAPPS maupun RKPD. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau bicara pengelolaan pasti kita berbicara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai kepada pertanggungjawaban. Di mana APBD ini harus dikelola secara tertib, efektif, efisien. Maka di sini ada proses penyusunan dan penetapan APBD. Tadi kan ini ada RKPD, ada KUAPPS, ada RKA, kemudian kumpulan RKA menjadi RAPBD, APBD disampaikan, ketok palu, evaluasi, kemudian ditetapkan. Ini memiliki tahapan dan jadwal yang Bapak Ibu izin sebagai perencana yang hadir di sini, rata-rata mungkin dari perencana yang ada di setiap kabupaten kota yang menangani OPD kearsipan ataupun perpustakaan, itu harus mengetahui betul bagaimana tahapan penyusunan jadwal, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti tahapan dan jadwal yang sedemikian dibuat. Dan hari ini Pak, tahapan jadwal ini Pak Direktur diawasi oleh KPK. Ada MCP KPK mengikuti tahapan jadwal, apalagi sistem kita yang kita bangun SIPD itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang nanti rencana insya Allah bulan depan akan di-launching jadi sistem aplikasi umum, Pak. Ini luar biasa, waktu saya menyusun Permendagri 90, kemudian saya jadi Direktur Perencanaan, saya juga menyiapkan SIPD, tantangannya luar biasa, Pak. Bagaimana menyatukan data, bagaimana daerah dengan berbagai sistemnya, kita satukan dalam satu sistem informasi pemerintahan daerah. Tantangan yang saya hadapi luar biasa, Pak, waktu itu. Dan saya rasakan saat ini di daerah. Luar biasa kembali ke kesiapan SDM di daerah. Ya. Kalau kita lihat RKPD kapan dimulai? Jadi Bapak Ibu seorang perencana harus mengetahui, oh RKPD itu ada waktu, tahapan penyusunannya. Tahapannya apa saja? Yang jelas RKPD itu dimulai ya minggu kedua Desember atau minggu pertama Desember sampai kepada paling lambat minggu kedua Juli atau minggu pertama Juli. Bapak Ibu pastikan RKPD. RKPD ini ada tahapannya. Ya, dari rancangan awal, rancangan musrembang rancangan sampai kepada penetapan, itu harus tahu kapan tahapannya. Tanggal-tanggalnya pun sudah ditetapkan. Apalagi dalam sistem informasi pemerintahan daerah itu sudah ada istilah buka jadwal dan kunci jadwal. Dan itu mengikuti tahapan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya diatur dalam PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga pasti harus mengetahui juga kapan usulan, misalnya pokok-pokok pikiran DPR itu masuk. Bagaimana menuangkan dia dari daftar masalah menjadi suatu program kegiatan yang diterjemahkan oleh OPD. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, setelah RKPD ditetapkan paling lambat minggu pertama Juli, maka minggu kedua Juli itu kita menyiapkan namanya KUA, Kebijakan Umum Anggaran, dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara. Ya, yang jelas KUA maupun terutama PPAS-nya, ya, di RKPD ini sudah ada program kegiatan dan sudah ada pagu anggarannya, walaupun itu bersifat indikatif. Kemudian nanti di PPAS itu dirinci
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di RKPD itu dia lebih kepada indikatif, Pak. Masih rencana-rencana, kira-kira rencana pendapatan sekian yang menerjemahkan visi misi. Maka kemudian di PPS itu dirinci. Oh, kemampuan kita, keuangan daerahnya kita segini. Maka dari target kinerja misalnya 10 pembangunan jalan di RKPD, oke, kita sepakati. Mungkin hanya 8 pembangunan jalan untuk sekian kilometer. Itu disepakati di dalam PPS. Kemudian KUA PPS ini disampaikan, terutama KUA, itu minggu kedua Juli. Dan minggu kedua Agustus itu harus disepakati. Ya. Dan sekarang ada ketentuan 6 minggu. Setelah penyampaian KUA kalau tidak dibahas, tidak disetujui oleh DPR, maka itu sudah digugurkan kewajiban. Artinya kewajiban kita menyampaikan KUA PPS minggu kedua Juli, diharapkan minggu kedua Agustus sudah sepakat. Tetapi kalau tidak sepakat, kita hitung saja sampai 6 minggu. Ternyata dia tidak sepakat, berarti kita sudah bisa menyiapkan RKA. Jadi RKA yang kita susun, ya, dari pagu, alokasi pagu yang telah disepakati dalam PPAS, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pedoman program kegiatan dan PPS-nya, dan pagunya, kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam RKA. Ya, RKA ini kemudian dikumpulkan, diverifikasi, direview, kemudian menghasilkan RAPBD. Nah, RAPBD Bapak Ibu harus disampaikan paling lambat minggu kedua September atau minggu keempat untuk yang 6 hari kerja. 5 hari kerja itu minggu kedua September harus disampaikan ke APBD untuk kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dan ketentuannya paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir itu sudah harus disepakati, ketok palu, kemudian 3 hari paling lambat setelah ketok palu itu disampaikan ke misalnya kabupaten kota, disampaikan kepada provinsi untuk dilakukan evaluasi. Kalau provinsi disampaikan ke kami di Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi sebenarnya mudah. Evaluasi itu dalam rangka menguji kesesuaian ya antara program kegiatan yang tercantum di RKPD, RPJMD ya dengan KUA PPS, itu pasti kita uji semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tanya bagaimana menyusun program kegiatannya kearsipan. Maka ini kita lanjut ke slide terakhir. Jadi prinsipnya gini Pak. Slide yang ke-14 Pak. Bapak Ibu lihat, di Undang-Undang 23 itu ada pembagian kewenangan Pak, urusan kewenangan. Jadi ada urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Ya, di situ ada sub urusan pengelolaan arsip. Kemudian ada, ini kan urusan konkuren nih, urusan yang dibagi habis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena ini merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Maka kita lihat ada di sub urusan pengelolaan arsip itu ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Misalnya di dalam pengelolaan arsip itu, kewenangannya kabupaten kota meliputi pengelolaan arsip dinamis, pemerintah daerah kabupaten kota dan BUMD kabupaten kota, kemudian pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah daerah dalam kabupaten kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam satu daerah kabupaten kota, ini contoh ya. Nah, Permendagri 90 kita menyusun norma klasifikasi kodifikasi nomenklatur, terutama nomenklaturnya Pak, berangkat dari sini, mudah. Jadi sub urusan itu pengelolaan arsip itu menjadi program. Kemudian yang kegiatan ya yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu menjadi kegiatan. Yang tadi kegiatan pengelolaan arsip dinamis itu jadi kegiatan. Nanti kegiatan itu disertai dengan aktivitas dan layanan. Sehingga kami menyusun Permendagri 90 ya khususnya bagaimana menuangkan program kegiatan di APBD itu berangkat dari ini rumusnya, mendudukan urusan kewenangan
di pasal 282 Undang-Undang 23 itu berbicara urusan kewenangan di BAPBD. Nah, urusan kewenangan yang mana? Yang ini. Bicara pengelolaan arsip, maka kegiatannya pasti programnya adalah pengelolaan arsip, kegiatannya adalah pengelolaan arsip dinamis. Nah, nanti Bapak Ibu lihat aktivitas dan layanan. Kalau dia layanan pasti bicara SPM, tapi karena ini bukan layanan, dia lebih kepada aktivitas. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kita tuangkan di dalam Permendagri 90-nya, next slide. Ini di slide 15. Ini Pak, sekarang ini sudah ada kodifikasi, ya, sudah ada nomenklatur urusannya untuk provinsi ya. Ya, kalau kita lihat urusan kearsipan ini masuk di urusan bidang yang ke-24. Ya, 2 dia urusan kan ada tiga urusan ya, termasuk urusan pilihan yang terkait urusan konkuren. Maka Bapak Ibu sekalian kita lihat, nah, misalnya kita mencontohkan tadi di provinsi ya, program pengelolaan kearsipan. Di sana ada kegiatan 2.2402 101. 101 itu untuk provinsi, 201 itu kabupaten kota. Nah, beda lagi kalau di Papua, kita sesuaikan dengan kodifikasinya berbeda. Di luar yang otonomi khusus, semuanya kita perlakukan sama. Karena otonomi di kita asimetris juga. Oleh karena itu kita lihat, misalnya penyusunan arsip dinamis. Di situ ada dia punya kinerjanya, terlaksananya penyusunan arsip dinamis. Kemudian indikatornya jumlah arsip yang dialihkan, dimediakan, dan diautentifikasi. Waktu kita susun ini, izin Pak Dwianto, kita juga mengundang arsip nasional untuk menyusun kodifikasi. Dan ini disepakati bersama, dituangkan dalam berita acara. Berita acara itulah yang menjadi dasar kita bawa ke pleno, kemudian kita naikkan menjadi Permendagri. Jadi sederhana, Bapak Ibu tinggal memilih, melihat. Kira-kira di bidang kearsipan, ini mana menjadi program prioritasnya. Walaupun ini kan sifatnya aktivitas, bukan kelayanan yang sifatnya layanan, ya pelayanan dasar yang terkait dengan pendekatannya 2 SPM dan mandatory. Ya. Jadi mudah sebenarnya, tinggal kita pilih. Sekarang bagaimana berangkat lagi, kalau bicara anggaran itu sangat tergantung Pak. Political will seorang kepala daerah Pak. Lagi-lagi. Memang kalau kita bicara urusan kearsipan, dan ini saya rasakan juga di daerah prakteknya, kita lebih mengutamakan tadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai kepada sosial, daripada kearsipan. Biasanya anggaran sisa, betul anggaran sisa. Ya, dia tidak jadi prioritas karena lebih melayani kita ke internal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin dalam konteks ini saya menyimpulkan saja. Jadi kalau bicara penyusunan APBD pasti mempedomani RKPD yang mempedomani KUAPPS yang didasarkan pada RKPD. Bicara KUAPPS itu merupakan dokumen perencanaan. Jelas di sana pendekatannya, apalagi saat ini pendekatannya kita di dalam menyusun RKPD sudah rinci, sudah sama seperti RKA ya Pak Sekda ya. Jadi sudah sampai ke detail belanja RKPD yang kita buat. Jadi pilihannya sekarang tinggal ya bagaimana mengalokasikan anggaran, ya disesuaikan kemampuan. Pasti kalau kita berbicara alokasi Pak, ketika menentukan PPS pasti kita utamakan dulu 6 urusan wajib. Baru kemudian urusan pilihannya, misalnya pertanian, perikanan, itu kita sesuaikan apa Pak? Kita lihat di dalam PDRD kita, mana sektor yang menyumbang paling besar. Ketika sektor itu menyumbang paling besar, maka dia di luar anggaran 6 urusan, dia pasti prioritas. Nah, kemudian setelah prioritas-prioritas itu selesai, baru kita berbicara anggaran kearsipan, perpustakaan. Walaupun pengalaman kita perpustakaan juga menjadi bagian dari pendidikan. Saya ingat dulu masih saya Kasubdit DAK, fasilitasi DAK,
bicara anggaran perpustakaan itu bagian dari belanja fungsi pendidikan. Ya. Nah, kemudian setelah program kegiatannya ada di RKPD, kita pastikan ada di KUAPPS dan pasti ada di RAPBD. Jadi kata kuncinya, kalau kita mau anggaran kearsipan punya dana, itu kita harus kawal dari dokumen RKPD. Di dalam penyusunan RKPD itu harus tercantum program kegiatan kearsipan. Kemudian di KUAPPS tercantum, apalagi di pembahasan RAPBD. Memang kalau bahas dengan tetangga sebelah itu, sudah tahu lah Pak, bagaimana cara membahas. Kalau mereka kan sepanjang kebutuhannya sudah terpenuhi, dia sudah tidak lihat lagi yang lain Pak. Ya. Yang dibahas tuh anggarannya aja dulu. Selesai dia udah gimana yang lain, nah dia tidak urus, yang penting itu sudah tercapai. Nah, saya sekarang itu tidak memberi ruang itu. Saya tekankan mereka mentaati jadwal. Kapan itu harus disampaikan? Kalau dia sudah lewat 1 minggu setelah musrembang, tidak ada ruang lagi kita buka untuk adanya usulan-usulan yang dari pihak sebelah. Pihak sebelah ini mungkin sebelah di mana ya, bukan sebelah di sini ya. Tapi Bapak Ibu di daerah pasti sudah tahu pihak sebelah yang mana. Ya. Nah, kemudian kita pastikan program kegiatan berangkatnya tadi Pak mudah. Mendudukan pasal 28 Undang-Undang 23 bahwa urusan kewenangan itu dibiayai dari APBD. Kalau dia jadi urusan kewenangan daerah, maka bicara itu pasti dibiayai dari APBD. Klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, program kegiatannya pasti disusun berangkat dari urusan kewenangan. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat lampiran Undang-Undang 23. Di situ ada suburusan. Pasti suburusan itu menjadi program. Kegiatan itu menggambarkan kewenangan konkurennya. Dan kewenangan tadi disertai aktivitas layanan. Itulah sub kegiatan. Disertai indikator kinerja saat ini. Sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan evaluasi Pak. Ketika sudah selesai, ketika sudah menyampaikan perda pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, pastikan kita menyusun namanya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menyusun LPPD itu kan mudah. Tinggal kita membandingkan target kinerja yang ada di RKPD dengan yang dianggarkan di APBD. Itu tercapai enggak, terutama indikator kinerja utamanya. Jadi sebenarnya sistem yang kita bangun saat ini SIPD tidak saja bicara dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, tapi juga kita sudah masuk ke ranah bagaimana pelaporannya. Pelaporan di sini ada dua, pelaporan yang bersifat akuntabilitas, yang diaudit BPK, yang namanya LKPD, laporan keuangan pemerintahan daerah. Kemudian laporan keuangan pemerintahan daerah ini kan menjadi perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian bagaimana laporan yang bersifat administrasi. Salah satunya tadi penyelenggaraan. Bagaimana laporan kinerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, sampai kepada ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini dalam satu sistem. Di mana sistem ini kita pakai data mengalir. Kenapa data mengalir? Karena kita pastikan di dalam dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen pelaporan menggunakan satu klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Kalau istilah akuntansinya ini adalah bagan akun standar. BAS. Tetapi BAS dia lebih kepada keuangan. Tapi ini kita tarik juga ranah perencanaan, masuk Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagaimana kita tuangkan dari data, semuanya basisnya ada di dokumen perencanaan. Jadi sebenarnya mudah. Jadi program kegiatan sudah sangat jelas. Nah, persoalannya adalah bagaimana menganggarkan. Bagaimana keberpihakan. Memang di daerah saya rasakan betul, ya yang menentukan alokasi itu pasti seorang kepala daerah. Ya kalau dia punya visi misi ini kearsipan penting, perpustakaan penting, pasti ada alokasi anggarannya. Tapi kalau saya izin Pak Duyanto, Pak Direktur, karena saya ini adalah kabupaten baru 9 tahun, saya ke sana, ya kebetulan kampung halaman saya juga ya, belum memiliki kantor bupati, belum memiliki kantor DPR, belum punya rujak,
belum punya mobil dinas. Jadi selama ini 9 tahun anggaran hanya untuk pembangunan jalan. Jalannya juga bukan kualitas RMA atau CPMA, tapi hanya butursil. Butursil itu kan kualitasnya rendah, Pak. Ya saya nggak tahu kenapa. Tetapi itu saya coba benahi semua. Dan hari ini kami di Kabupaten Bandung Barat ya, saya lebih genjot kepada peningkatan fasilitas pelayanan dasar dan perkantoran. Tadinya Ombudsman RI itu melakukan pengujian kepatuhan terhadap bagaimana pelayanan publik di sana. Saya masuk dengan rapor merah. Hari ini alhamdulillah naik ke kuning, Pak. Tapi kuning juara 1 di Sulawesi Tenggara. Tapi memang luar biasa yang harus kita lakukan di daerah. Dan contoh misalnya ada kebijakan kita, enak ya di Kemendagri kita buat kebijakan, misalnya realisasi 20% TW1, 40% TW2. Ternyata kendalanya luar biasa ya. Kita hanya bisa ngomong. Tapi saya rasakan sendiri bagaimana kendala di daerah. Sampai hanya menyusun suatu DPA, bagaimana DPA awal tahun sudah ada, Pak. Itu kita sampai saya ngumpulin OPD di dalam satu ruangan, saya tungguin selesaikan. Sampai staf saya di Kemendagri saya datangkan untuk membantu buat DPA. Ini contoh kecil ya, penerapan sistem SIPD. Memang kendala luar biasa, dan itu paling kendalanya terkait budaya kerja yang memang kita harus rubah. Komitmen dan integritas bekerjanya yang perlu kita rubah. Budayanya itu loh, Pak. Dan kebiasaan saling tunggu. Dan banyak penerapan peranan aturan yang misalnya sekarang hari ini yang ribut ini masalah KPU Bawaslu, penganggaran pendanaan pilkada. Tahapan belum ada per KPU-nya. Kemudian dengar informasi tahapan akan dimulai di Desember. Tapi sudah harus 40% dibayar uang ke KPU Bawaslu. Padahal tahapan baru dimulai. Dulu yang buat Permendagri pendanaan pilkada itu saya, Pak. Akhirnya saya merasakan sendiri di daerah. Ini bagus ya, Pak. Jadi ya kita tahu ternyata implementasi suatu regulasi itu perlu kita uji dulu di daerah sebelum langsung kita terapkan, Pak. Tapi bagus juga seperti tugas seorang kepala daerah ya. Ya apalagi kita di kampung sana, Pak. Kita buka rumah itu sudah ada yang nunggu ngajuin proposal. Ini bilanglah, Pak, anak saya bocor jantung. Ya, kita mengenal belanja di APBD ada namanya belanja bantuan, itu kan pendekatannya 3 saat ini ya. Ada hibah itu bicara badan lembaga ormas. Kemudian ada bansos, belanja bansos kan bicara resiko sosial. Kemudian ada namanya bansos ini terbagi 2 lagi, terencana dan tidak terencana ya. Kemudian ada barang atau uang yang diserahkan. Kalau bicara risiko sosial dalam konteks kita tidak waktu susun APBD belum tahu by name by address-nya, kita tidak masalah. Ada bansos tidak terencana yang bisa kita langsung bebankan ke BTT. Kalau bencana darurat tidak ada masalah. Seorang kepala daerah mudah mengeluarkan uang di APBD. Tidak ada keraguan. Tapi ini bicara bantuan yang tidak memenuhi kategori hibah atau bansos. Ini yang banyak pusingnya. Dan rata-rata proposal di tahun berjalan. Padahal kita bicara hibah bansos, bicara N-1, Pak. Dan semuanya dia harus berhenti di RKPD. Nah, saya jadi menemukan suatu kebijakan yang coba nanti direvisi PP 12, kita akan masukkan namanya belanja bantuan, tapi tidak masuk kategori hibah atau bansos. Kalau itu ada, Pak, pasti seorang kepala daerah aman, Pak. Karena godaan di daerah terkait kepala daerah itu hanya 2, Pak. Pengadaan barang jasa dengan jabatan saja kok. Di luar itu tidak. Ini godaannya, Pak. Di tengah dinamika begitu banyak proposal-proposal yang masuk. Yang kalau kita tidak sikapi itu berdampak kepada kinerja seorang kepala daerah. Kinerja ya yang lebih kepada politis ya. Pak Sekda gimana?
Pak Sekda Mawaju, adinda saya ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, prinsip klasifikasi kodifikasi yang kita buat di dalam Permendagri 90 itu mendudukan urusan kewenangan. Di dalam sistem informasi pemerintahan daerah itu Permendagri 90 dan perubahannya sudah kita masukkan ke dalam SIPD. Tinggal Bapak Ibu buat. Tinggal Bapak Ibu tinggal klik-klik saja kok Pak. Tinggal mencari. Rumusnya, lihat urusan konkuren yang ada di dalam Undang-Undang 23, lampiran 23. Oh, pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip, kalau sub urusan pengelolaan arsip itu berarti program pengelolaan arsip. Kegiatannya apa saya? Oh, kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Nah, tinggal dilihat layanan aktivitas mana yang akan Bapak Ibu pilih. Sudah disertai indikator kinerja. Indikator kinerja Bapak Ibu tidak rubah. Tinggal target volumenya saja yang Bapak Ibu rubah. Karena secara nasional, apapun pilihan kebijakan daerah, ya, ini kan daerah kan diberi otonomi, daerah kan diberikan kewenangan. Silakan kewenangan itu dilaksanakan. Dan prinsipnya harus mendanai kewenangan, tidak boleh mendanai yang bukan kewenangannya. Nah, tinggal Bapak Ibu milih. Nah, bagaimana mengawalnya itu harus ada dari dokumen perencanaan. Bapak Ibu harus menguasai bagaimana dokumen perencanaan, khususnya setiap tahun itu namanya RKPD. Kawal program kegiatannya di RKPD. Dulu RKPD hanya program. Sekarang ini kita sudah rinci program kegiatan dan sub kegiatan beserta pagunya. Jadi sebenarnya dengan RKPD rinci itu tidak perlu lagi nyusun RKA Pak. Sudah detail. Tinggal nanti menyepakati di PPAS. PPAS itu terutama menyepakati dari sisi kemampuan keuangannya. Bagaimana sisi pendapatannya. Rencana target-target pendapatan. Belanjanya. Rumusnya pendapatan belanja itu mudah Pak. Bagaimana menganggar itu, anggarkan defisit maupun surplus sangat tergantung Pak. Mainannya tuh hanya ada dua kok. Ketika belanja Bapak Ibu 120, pendapatan 100, mainannya hanya dua. Ada 20 yang harus kita cari uangnya kan. Satu, menaikkan target pendapatan. Dua, memperkirakan silpa. Dua saja mainnya. Kalau menaik dua-dua ini pilihan, kalau pendapatan target pendapatan tidak dicapai pasti hutang belanja. Perkiraan silpa tidak tercapai setelah audit BPK keluar, kita perkirakan silpa 75 miliar, ternyata setelah keluar audit hanya 35, berarti hutang belanja. Mudah kok Pak susun APBD itu. Maka saya di daerah tuangkan dalam satu malam bisa saya bedah dalam sistem. Memfinalisasi APBD sebelum disampaikan kepada DPRD. Saya kira itu izin. Jadi sekali lagi saya izin kapasitas saya hari ini sebagai peserta diundang. Hanya karena staf saya tidak datang, katanya Pak Direktur yang datang, ya akhirnya saya, ini sahabat saya Pak Dewianto, Pak Direktur, ya, saya maju di depan. Tapi saya lebih banyak bicara praktek ya dibandingkan regulasi tadi. Saya kira itu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om, Santi, Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Dr. Bakri. Luar biasa ini. Beliau sudah menguji apa yang sudah disusun oleh beliau. Karena di Muna Barat ini salah satu daerah baru ya Pak ya. Ini mungkin nanti pengalaman beliau ini sangat menarik Bapak Ibu. Tapi tahan sebentar Bapak Ibu ya. Karena ada yang berbagi pengalaman sedikit terkait dengan apa sih rahasia anggaran kearsipannya bisa sampai miliaran. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Dr. Bahri beberapa hal terkait bagaimana upaya yang dilakukan, kewajiban Bapak dan Ibu ya, terutama di Bapda ini, bagaimana agar dalam penyusunan anggaran ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya tadi disampaikan oleh Pak Bahri, di anggaran ini disusun atau OPD yang menghasilkan uang banyak ya Pak ya. Artinya ini menjadi prioritas kegiatan yang wajib. Dalam hal ini kearsipan ada beberapa hal
yang menyebabkan kearsipan nilai anggarannya mungkin terbatas ya untuk banyak daerah. Yang terlihat yang paling penting selain juga jumlah APBD-nya Pak ya, komitmen pimpinan. Kemudian apa yang dihasilkan eh, output atau outcome ya dari kegiatan arsip itu sendiri. Jadi ada hal yang menggelitik mungkin nanti bisa memicu pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Selain dengan keterbatasan anggaran tersebut, dokumen perencanaan nih Pak War ini. Ada dokumen perencanaan apakah sudah sesuai Bapak Ibu ya? Karena pada saat penyusunan ada bagaimana teman-teman ini bercerita kalau Pak Yanto saya tidak paham soal kearsipan. Ini ada juga beberapa ini ya. Selain juga kearsipan bukan apa dalam konkuren itu eh, apa namanya pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar. Jadi artinya mungkin inilah tantangan Bapak Ibu ya, bahwa apalagi dengan tema kita sekarang workshop Sri Kandi. Sri Kandi ini menjadi satu kewajiban untuk dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi komunikasi. Oke, kita tahan dulu terkait pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bahri. Kita sudah jadi apa? Mudah-mudahan SIPD Pak ya. Ini loh. Iya, betul. Ini sudah jelas dari Pak Bahri ya. Bapak dan Ibu, jadi tidak ada lagi, tidak boleh mendua atau 3, 4. Oke, tahan dulu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mohon waktu kepada Ibu ya Aji Yuli Midriani. Beliau sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi beliau akan menyampaikan bagaimana pengalaman beliau dalam kiat-kiat beliau anggaran kearsipan itu bisa mendapatkan porsi yang menjanjikan. Apakah karena penghasilan daerahnya cukup tinggi atau karena penyusunan perencanaan anggarannya cukup bagus atau komitmen pimpinan. Kita akan dengarkan Ibu, saya panggilnya Ibu apa? Ibu Aji atau Ibu Yuli, Ibu Yuli, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deputi, Bu Desi Pratiwi, dan juga kepada Bapak Direktur, Bapak Rudianton, atas kesempatannya kami dari Kutai Kartanegara untuk berbagi atau sharing pengalaman yang mana selama ini untuk Kutai Kartanegara sampai hari ini bisa mendapatkan anggaran yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan di Lembaga Kearsipan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Yanto, saya ada di sini teringat tahun 2020, waktu itu baca puisi ya Bapak Ibu ya, baca puisi arsip di acara Andri juga kalau tidak salah. Jadi agak gemetaran saya Pak. Ya, kami di Kutai Kartanegara itu berangkat untuk perubahan semenjak kita dilakukan audit oleh Provinsi Kalimantan Timur dan juga tim Andri tahun 2016 Bapak Ibu. Dan kami terima hasil audit itu di tahun 2017 dengan kategori sangat buruk. Yang kita tahu kategori itu kan Pak, kalau 50 itu buruk dan kami ada di posisi 34%-nya, berarti kan sangat buruk ya Bapak Ibu. Urutan di 154 terburuk di Indonesia. Sejak itulah kami coba mempelajari rekomendasi dari hasil audit yang mana ini berpengaruh besar untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana kami juga memiliki tugas dan fungsi sebagai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang harus menunjang urusan pemerintah. Dengan adanya hasil instrumen tersebut, kami coba berdiskusi secara internal, tapi tidak ada menimbulkan suatu reaksi apa-apa, karena tergambarkan kemampuan kami dari hasil audit itu berarti seluruh ASN yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu tidak memiliki kemampuan
untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami di lembaga kearsipan daerah. Dan setelah itu kadang-kadang kami ada dua versi, saya dan kami. Pada posisi saya itu hanya yang maju satu orang. Tapi pada posisi maju kami itu ada berarti sudah masuk teamwork yang kita bentuk. Saya itu berarti saya maju bukan lagi harus berbicara di internal kita di LKD, tapi harus ada berbicara ke pucuk pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Makanya kami mau minta kepada tim reformasi birokrasi kabupaten untuk memfasilitasi kami bisa berpresentasi langsung menyampaikan hasil penilaian ini kepada Bapak Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah respon dari Pak PJ Bupati waktu itu beliau sebelum menjadi Bupati, Bapak Dr. Andes Edi Damansyah, beliau menerima kami dan minta disiapkan tempat untuk bisa mempresentasikan, dan alhamdulillah Pak tergambarkan dari 8 aspek yang dinilai oleh nasional dan provinsi. Bapak Bupati minta dijadwalkan rakor penyelenggaraan kearsipan. Itu tahun 2017 Pak. Dalam waktu yang sesingkat itu kami coba membuat perda penyelenggaraan kearsipan. Kami juga harus membuat 4 instrumen yang harus segera kami lakukan untuk disosialisasikan. Ternyata bisa kelar di 8 April 2018 kita benar-benar melaksanakan rakor kearsipan. Rakor penyelenggaraan kearsipan dan pembentukan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Nah, itulah kesempatan yang kami gunakan untuk MOU seluruh OVD, tokoh-tokoh masyarakat, desa, kepada Bapak Bupati agar sama-sama mendukung perbaikan di 8 aspek. Tapi yang lebih kami prioritaskan pada saat itu adalah 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua SDM, dan yang ketiga kalau tidak salah itu Sapras. Nah, kalau untuk SDM Bapak Ibu, di internal LKD sendiri itu hanya memiliki 2 arsiparis ahli dan 4 terampil. Dan untuk seluruh OVD belum terbentuk apa-apa. Makanya kita bentuk pengorganisasian, yaitu di masing-masing OPD dibentuk yang namanya unit kearsipan yang di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Minimal 5 sekretaris sebagai ketua, wakilnya Kasubag Umum, dan 3 itu staf yang anggota yang ada di UK. Itu di-SK-kan oleh Bapak Bupati sebanyak 380 orang. Dan kami juga membentuk itu unit pengolah pencipta arsip untuk pengelola UPPA-nya Bapak. Jadi ada 1030. Ada 1030 yang kita bentuk di dalam pengorganisasian tersebut. Yang pertama kami sudah menyiapkan perdanya, yang kedua 4 instrumen, yang selanjutnya adalah sudah tersedianya pengorganisasian UK dan UPPA. Setelah itu kita sudah mengarah ke Saprasnya Pak. Walau bagaimanapun kita memiliki SDM, kita memiliki peraturan, selama Saprasnya tidak ditunjang, sama saja Pak. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, dia tidak akan pernah tersusun dengan baik. Maka dari itu Bapak Bupati mengeluarkan instruksi berupa tentang penyediaan dana di masing-masing OPD sebanyak 250 juta. Berarti OPD sudah bisa membeli filing kabinet, box, folder, sekat arsip tersedia di masing-masing OPD. Setelah 3 hal tersebut kami selesaikan, maka baru kami mengacu ke pelaksanaan tata kelolanya Pak Ibu. Nah, untuk tata kelola ini pun Bapak Bupati mengeluarkan instruksi lagi. Karena 3 aspek tadi sudah kita penuhi, agar disediakan anggaran di masing-masing OPD sebanyak 300 juta, itu minimal. Ya alhamdulillah di sini yang kami rasakan adalah komitmen kepala daerah Bapak Ibu. Bapeda, walaupun kami datangin satu-satu, kepala OVD kami datangin tidak mencukupi waktu itu, dan luas wilayah Kutai Kartanegara Bapak Ibu perlu ketahui 58 OVD, 44 kecamatan, 194 lurah dan kelurahan, desa, belum lagi universitasnya, berapa lagi puskesmas, itu sangat luas sekali wilayah kami, dan kami perlu tangan besi yang turun untuk pelaksanaan arsip ini Bapak Ibu. Karena di reformasi birokrasi aspek penilaiannya ada di pengawasan kearsipan Bapak. Jadi dengan adanya instruksinya Bapak Bupati tadi, kami tidak bekerja sendiri.
Kami LKD merasa terbantu sekali dengan satu lembar instruksi tadi, udah bisa sampai ke seluruh perangkat daerah, sudah bisa sampai ke Bapeda, sampai ke BPKAD, dan ke Pak Sekda. Artinya penggunaan anggaran ini memang sudah terkontrol dan tidak serta-merta itu menjadi OPD belanja semena-mena ya Bapak Ibu. Kami menyusunkan RKA manual untuk pemenuhan di masing-masing OPD. Jadi tidak melenceng dari kaidah-kaidah kearsipan apa saja yang menjadi aspek kebutuhannya di dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip di masing-masing OPD. Itu yang selama ini yang kami lakukan di LKD Kutai Kartanegara. Karena kalau kita mengeluh SDM tidak ada, kita akan mengeluh selamanya. Nah, yang kita tahu juga di SDM-nya LKD itu Pak, tidak semua mengerti tentang tugas dan fungsinya. Untuk menyusun RKA saja mereka bingung. Nah, ini kalau tidak dimiliki kemampuan oleh masing-masing yang ditugaskan di LKD untuk membuat rencana kerjanya, itu orang Bapeda pun akan bingung, orang BPKAD pun akan bingung, tim asistensi pun akan bingung. Nanti orang tim asistensi atau Basekdananya atau Bapedananya malah nanya lagi ke Bapeda, Bapedanya tambah bingung ya Bapak Ibu. Nah, artinya yang selama ini kami susun adalah memahami tugas dan fungsi yang sekarang ini sangat dimudahkan sekali dengan Permendagri yang 90 yang sudah berapa kali berubah, itu malah sudah terinci Bapak Ibu. Pengelolaan arsip dinamis apa saja prosedurnya, apa tahapannya, itu semua tahapan-tahapan kita lakukan. Artinya dalam kita mengelola anggaran, kita tidak takut dengan silva. Kita sudah punya KAK-nya, ya, kerangka acuan kerjanya sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi selama ini untuk Kutai Kartanegara, kami bukan lagi orang yang dianggap dimarginalkan. Kami kalau masuk di dalam perjanjian kinerja Bapak Ibu, ya, Pak Bupati sudah fasilitasi dengan instruksi semuanya. Kami sudah bergerak dengan pokja-pokja kami melakukan pembinaan. Yang paling penting di sini adalah pengawasan Bapak Ibu. Pengawasan kearsipan itu untuk bisa kita menilai kinerja OPD tentang tata kelola kearsipan. Kalau kami tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh, kami tidak mengetahui dari aspek mana kelemahan yang dimiliki oleh OPD. Kalau kami sudah melakukan pengawasan, maka kami pun melakukan pembinaan itu sudah ada standarnya, sudah terukur. Jadi tidak terulang-ulang. Tadinya sudah mengerti tentang penciptaan arsip. Kalau kita tidak melakukan pengawasan, nanti kita ngulang lagi penciptaan arsip lagi. Justru setelah itu kita harus ada pemeliharaan atau penyusutan. Jadi lewat pengawasan itulah Bapak Ibu kami bisa terukur untuk melakukan pembinaan di OVD, desa, kelurahan, dan kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Untuk aspek kedua, alhamdulillah, walaupun sudah ada Serikandi, kami sebagai lembaga kearsipan daerah itu tetap harus menyelamatkan arsip tekstual Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta adanya Serikandi, kami lupa dengan arsip-arsip yang lama. Makanya dengan anggaran yang ada di masing-masing OVD, kami memberikan, sudah dilakukan pengawasan, anggaran sudah ada masing-masing di OVD, maka OVD kami berikan hak untuk pembinaan mandiri. Pembinaan mandiri ini karena masing-masing OVD ini sudah masuk di perjanjian kinerja, Pak Bupati menuangkan di dalam perjanjian kinerja apabila tidak mencapai kategori B, maka siap mundur dan dimundurkan dari jabatan. Itu yang terjadi di Kutai Kartanegara. Ya alhamdulillah hari ini bisa dilihat Pak, kemarin kami baru saja membawa teman-teman dari pengelola arsip di 58 OVD sebanyak 120 orang di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan hari ini juga ada 120 orang admin Serikandi Kutai Kartanegara mana? Itu kemandirian Pak. Dana kemandirian di masing-masing OVD. Jadi apabila ada Andri mengirim surat, kami langsung share saja ke masing-masing OVD, mereka akan mengirimkan teman-teman yang ada di masing-masing OVD. Nah, kalau perjanjian kinerja ini dilaksanakan se-Indonesia Pak,
masukkan saja itu di dalam perjanjian kinerja insya Allah. Karena kami merasa dengan adanya perjanjian kinerja, LKD tidak usah capek lagi Bapak Ibu. Tidak capek lagi kita. Benar, mereka sendiri yang cari. Saya buatkan jadwal untuk arsiparis sangat-sangat sulit sekali. Karena banyaknya OPD minta pembinaan. Masing-masing OPD mengejar kami untuk menaikkan kategori B mereka yaitu di 60-70. Nah ini sharing pengalaman dari kami bagaimana kami menjalankan tata kelola kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang penting itu adalah komitmen kepala daerah. Kolaborasi kita khusus untuk Serikandi ya Bapak Ibu. Kenapa kami sampai sekarang sudah di Serikandi? Pengalaman saja nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat Serikandi hari ini, semuanya sudah difasilitasi dengan Andri isinya. Zaman kami tahun 2020 tuh Bapak Ibu kami mengentri 30.000 yang dientri di dalam aplikasi Serikandi yang tidak henti-hentinya minta bantu dengan pihak Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada timnya ya Bapak Ibu ya. Khusus kami, khusus di Kutai itu memang ada timnya. Itu tidak pernah bosan-bosan mau malam WA, mau jam berapa WA. Karena kami harus mengkolaborasikan pemahaman kami dengan Diskop Info dan Ortal. Nah ini, kalau untuk Serikandi kami memiliki grup itu kepalanya Pak Sekda Bapak Ibu. Grup aplikasi. Nah di situ kalau ada kecurangan di dalam pelaksanaan, ada yang tumpang tindih, permasalahan Serikandi atau bagaimanapun, itu Pak Sekda yang tegur langsung. Nah seperti itu. Nah berkaitan dengan pelaksanaan Serikandi sendiri per 3 bulan kami melakukan evaluasi yang kami sampaikan kepada Pak Sekda. Pak Sekda itu pun ini live Pak ya, Pak Sekda nonton Pak. Ini live, Pak, Bapak tuh loh belum buka Serikandi, masa iya? Nah, kayak gitu Pak Sekda ya. Terus Pak Sekdanya langsung buka, wih banyak sekali saya belum buka. Akhirnya Pak Sekda langsung itu Pak teruskan itu ke asistennya ribut lagi nelpon kami bahwa mereka menerima informasi tentang Serikandi. Nah itulah yang terjadi di Kutai Kartanegara selama tidak menggunakan aplikasi Serikandi. Pak Sekda tidak mau terima surat dari seluruh OVD yang ada di Kutai Kartanegara. Ya mungkin itu Pak dari saya, tidak perlu 30 menit Pak ya. Gemetar juga saya lama-lama. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, ini luar biasa nih pengalamannya. Sampai 120 orang ya. Wah ini kayak bedol desa ini. Bonek. Baik, tadi dijelaskan oleh Bu Yuli bagaimana cara gitu ya mendekati, merayu pimpinan daerah itu kan. Dari potret hasil pengawasan kearsipan ini, pimpinan ini merasa terganggu gitu dengan nilai terkait dengan indeks RB, kemudian SPB Pak ya. Nah ini akhirnya mereka berupaya dengan pendekatan bahwa kearsipan ini menjadi bagian dari tata kelola pemerintah ya Bu ya, bahwa ini juga bukan hanya kearsipan terkait dengan teknologi informasi, juga terkait data-data manual sampai kapan ada. Ini yang harus dijelaskan karena arsipan tercipta itu bukan hanya elektronik, yang manual juga ada. Kemudian tadi yang perlu kita catat, upaya yang dilakukan ini dikaitkan dengan target kinerja dan diwadahi dengan reward punishment Bu ya. Ini penting sekali. Tadi saya diskusi dengan Pak Bari. Mungkin yang bisa nanti Bapak dan Ibu juga ingin ketahui, target kinerja OPD di Kabupaten Kartanegara ini dikaitkan dengan kearsipan ya Pak ya. Nah ini mungkin kata kuncinya Bapak Ibu ya. Mungkin di kabupaten, provinsi, kabupaten atau kota lain dalam perencanaan anggaran tidak cantolannya tidak jelas gitu Bapak Ibu ya. Tidak dikaitkan dengan kearsipan. Jadi hanya dianggap kegiatan teknis belaka, dukungan teknis manajemen. Jadi betul-betul disamakan dengan administrasi biasa. Ini yang Bapak dan Ibu harus rubah polanya tadi yang dianggap tata usaha. Oke, karena waktu Pak Bahri sekitar 15 menit untuk pertanyaan kita berikan di forum ini ya terhadap 3 pertanyaan. Satu orang 1 pertanyaannya, jangan pakai tunjuk silang ya Bapak Ibu ya, kasihan yang lain. Jadi mudah-mudahan pertanyaan kami
sampaikan 15 menit Pak Bahri ya. Hanya 15 menit Pak Bahri, mohon sudah ada ini ya, standing mic ya. Dari sebelah sini, ya Ibu depan, sebelah tengah ada? Oke, tidak. Sebelah Bapak, oh yang Bapak yang depan ini, baju putih ya. Langsung ke inti pertanyaan, ya hanya satu pertanyaan. Sebutkan nama dan dari daerah mana. Oke, silakan Bu. Baik Pak, izin. Ya, silakan Bu. Hilang, iya. Izin Pak, nama saya Yayu Sari. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten mana? Kabupaten Kutai Timur, Pak. Kalimantan Timur. Oke. Yang ya. Baik Bapak, yang saya ingin tanyakan dengan nomenklatur baru tentang kodifikasi anggaran ya Pak, yang 900 sekian 317. Bapak di dalam kodifikasi itu untuk urusan kearsipan memang ada penambahan Pak. Pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan. Namun sayang untuk pengkodeannya menggunakan 03 sekian-sekian dan 04 sekian-sekian Pak. Jadi mengunci bahwa 03 sekian-sekian itu merupakan kode khusus untuk daerah Papua ya Pak. Dan kode 04 sekian-sekian untuk Papua Barat. Karena yang sesuai, karena kemarin saya sempat mengikuti sosialisasinya bahwa Kemendagri ini tidak mencabut Kemendagri 0505889. Sementara yang di kode 03 dan 04 itu merupakan tugas dan fungsinya di lembaga kearsipan daerah, bukan hanya Papua dan Papua Barat, tapi juga seluruh kabupaten kota yang ada. Seperti itu Pak. Yang saya tanyakan, apakah tidak bisa direvisi untuk kegiatan tersebut menjadi urusan di pemerintah daerah dikodekan 02. Begitu Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih. Satu lagi karena Pak Bahri apa namanya penerbangan ya Pak. Silakan Pak, sebutkan nama dan asal daerah. Satu pertanyaan ya Pak, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilkan Eri lampiran undang 23 ya, terima kasih. Izin Silakan, Pak, Pak. nama saya Mulyadi Rahman. Ya, Pak. Saya dari Diulangi Pak, kurang jelas Pak. Nama saya Mulyadi Rahman dari Diskominfo Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Mohon izin, walaupun ini berbicara terkait dengan kodifikasi kearsipan, saya mohon izin karena di sini hadir Pak Dr. Bahari sebagai Direktur Perencanaan Daerah, jadi mungkin sekaligus sebagai penyusun Permendagri 90 ada pertanyaan umum yang mungkin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk eselon 3 kan Pak ya, itu fokusnya pada outcome program. Nah yang ingin saya tanyakan singkat saja, bagaimana jika di dalam Permendagri 90 itu ada satu program tetapi diampu oleh 3 eselon 3 di daerah. Seperti apa? Kemudian mohon izin satu, kalau misalkan di dalam Permendagri terkait dengan kewenangan pemerintah daerah itu ternyata itu bukan kewenangan daerah tetapi menjadi program prioritas Pak Kepala Daerah, seperti misalkan pembangunan menara di Kominfo itu kan kewenangan pusat Pak ya. Tapi karena untuk mengatasi blank spot, maka diinstruksikan kami untuk sebagai program prioritas pemerintah daerah itu pembangunan menara, apakah bisa untuk dilanjutkan atau dianggarkan di dalam APBD Kabupaten. Terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan terkait dengan kodifikasi anggaran dan tadi terkait dengan program yang diampu oleh beberapa eselon 3. Kegiatan apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Silakan Pak Bahri.
Baik, pertama Bu Yayu ya dari Kutim, Kutai Timur. Yayu Sari. Ya, terkait nomenklatur kodifikasi kearsipan yang pasca revisi ya, yang terbaru ya, yang kemarin Ibu ikuti sosialisasi di Kemendagri, khususnya sub kegiatan pembinaan pengawasan. Yang Ibu katakan 101, 201, 301, 401 ya. Salah satu dasar kita melakukan revisi Kepmen yang terbaru, Bu. Jadi Kepmen 5889 itu sudah dicabut dengan yang baru. Revisi kita lakukan terutama pasca terbitnya tadi itu, Bu, Undang-Undang Otsus dengan perubahan PP kewenangannya, saya lupa PP 108 turunan dari Undang-Undang Otsus yang terbaru, Bu, yang merubah kewenangan konkuren yang ada di dalam Undang-Undang 23. Dia lebih khusus. Jadi contoh, saya mencontohkan pengelolaan pendidikan menengah kalau di luar Papua itu menjadi kewenangannya provinsi. Tetapi di Papua itu kembali kewenangannya menjadi kewenangannya kabupaten kota. Jadi mohon ini disesuaikan dengan pasca terbitnya perubahan dari 5889. Jadi kemarin 589 fokus kepada Papua, Bu. Nah, sekarang kita cek apakah pembinaan pengawasan itu menjadi kewenangannya daerah. Coba buka Undang-Undang 23 lampiran. Diatur nggak itu pembinaan pengawasan? Ibu. Karena dia harus tersirat di dalam Undang-Undang 23 lampiran. Kalau dia jadi kewenangan itu bisa kita rubah, Pak. Tapi kalau tidak kewenangan hanya di Papua, berarti Papua saja, Bu. Nggak bisa diikuti yang lain. Jadi kata kunci lihat di konkuren. Karena tadi rumusnya saya sudah katakan pasal 28 Undang-Undang 23 berangkat urusan kewenangan. Nah, urusan kewenangan yang mana? Konkuren yang dibagi habis. Nah, sub urusan menjadi program, kegiatan itu adalah kewenangan, sub kegiatan itu apa? Aktivitas dan layanan. Ya, nanti saya cek juga ya, Bu. Saya akan pelajari juga. Nah, setahu saya itu hanya kewenangan di Papua. Karena ada lampiran konkuren sendiri Papua di PP 108 kalau tidak salah, saya lupa. Terkait dengan, ini soalnya sudah 2 tahun di daerah, tidak saja urus anggaran, Bu, di daerah. Semua urusan diurus di daerah. Ya. Karena di kantor saya sudah ada PLH, pelaksana harian. Jadi biasanya melakukan pembinaan hanya lewat Zoom meeting aja, Zoom saja. Mengawal PP, mengawal permen lewat Zoom saja. Ya. Itu ya, Bu ya. Nanti saya lihat kembali. Kalau memang itu menjadi kewenangan, kita sesuaikan. Kepmen itu mudah, Bu. Kalau yang susah itu Permendagri. Karena kalau membuat suatu permen kita harus izin presiden dulu untuk diterbitkan. Makanya kenapa dia Kepmen, dia lebih fleksibel. Kalau terjadi perubahan kebijakan, perubahan regulasi, perubahan, kita dapat lakukan penyesuaian. Di Permendagri 90 kita atur. Usulan ini dapat dirubah kok. Berdasarkan apa? Usulan daerah, perubahan peraturan. Kalau peraturan otomatis, tapi kalau urusan daerah itu kita akan bahas, kita akan undang daerahnya. Nanti saya pelajari juga. Setahu saya pembinaan pengawasan ini hanya berlaku di Provinsi Papua. Kemudian Pak Mulyadi Pasir, ada 3 program itu diampu oleh 3 eselon. 3. Bisa saja, Pak, sepanjang layanan ataupun aktivitas sub kegiatannya berbeda. Bisa saja. Misalnya, coba kita lihat. Bisa saja pendekatannya berbeda uangnya ataupun berbeda lokasi. Misalnya kegiatan, misalnya kelurahan ya. Kegiatan peningkatan sarana prasarana kelurahan. Kegiatan itu pasti ada di setiap kelurahan, Pak. Yang membedakan sumber uang, bisa saja ini uang dari DAU tambahan atau uang dari DAU, artinya membedakan sumber pendanaan, atau bisa saja karena lokasinya yang berbeda. Nah, jadi tidak ada masalah, Pak. Yang penting pemilihan sub kegiatannya berbeda. Sub kegiatan itu kan lebih kepada bagaimana melaksanakan tusinya yang akan diperjanjikan kinerjanya. Ya. Kemudian, bagaimana kalau bukan kewenangan? Misalnya, seorang kepala daerah memiliki visi. Kalau saya terpilih kepala daerah, saya akan membantu madrasah.
Misalnya membantu pendidikan agama dan keagamaan. Kita ketahui agama itu kewenangan siapa? Kewenangan absolut, kewenangan pemerintah pusat. Konteksnya bisa nggak pemerintah daerah mendanai tadi? Apakah dia dalam bentuk belanja apa? Pertanyaannya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan agama keagamaan, saya kira di penjelasan pasal 10 huruf F Undang-Undang 23 sangat jelas. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk hibah untuk kegiatan keagamaan maupun pendidikan agama maupun kegiatan keagamaan. Misalnya disebut situ musabakat tilawatil Quran. Kemudian saya ingat PP 24 2007 ya tentang pendidikan agama di pasal 12. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sumber daya. Sumber daya itu apa? Antara lain dana. Berarti kan hibah. Pemerintah daerah mau mendanai kewenangan pusat. Berarti pintunya adalah hibah. Jadi kita menyiapkan uang memberikan hibah kepada pemerintah pusat. Atau kalau dia menjadi kewenangannya kabupaten kota, misalnya saya provinsi mau mendanai kabupaten kota, konteksnya pasti bicara bantuan, belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan sendiri itu dibagi dua, ada umum, ada khusus. Kalau umum itu ini loh uang, gunakan sesuai kewenangan Anda. Tapi kok ini uang, saya mau kasih Anda uang, tapi saya mau bangun ini, bangun ini, bangun ini. Sesuai kemauan saya, itu namanya bantuan keuangan khusus. Maka dalam konteks Kominfo tadi sama yang terjadi di saya, blank spot itu ada 44 titik malah saya Pak. Saya mau dana dari APBD nggak bisa karena itu kewenangannya pusat. Maka cara saya adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Oh ternyata setelah berkoordinasi, Munabarat bukan masuk 3T. Kalau 3T menjadi kewenangannya Bakti. Ini di luar 3T berarti menjadi kewenangannya provider. Provider itu pasti bicara profit oriented. Kalau itu tidak menguntungkan bagi dia, nggak akan dia bangun, Pak. Maka saya kemarin memperkenalkan konsep sinergi pendanaan. Pak, saya tahu ini kewenangannya provider untuk membangun, tapi saya mau sinergi pendanaan. Nanti saya siapkan tanahnya untuk membangun BTS-BTS. Atau saya menyiapkan langganan visat ya. Nah, kita yang bayarkan visatnya. Dia tinggal bangun saja BTS-nya. Itu langkah yang kita lakukan. Atau kalau Bapak mau bangun BTS-nya sekalian ya berikan hibah ke Kementerian Kominfo. Karena bukan kewenangan, hati-hati. Urusan kewenangan di pasal 282 Undang-Undang 23 bicara urusan kewenangan daerah dibiayai dari APBD. Di luar kewenangan pasti pintu belanjanya ada dua. Hibah kalau ke pemerintah pusat, kalau kepada pemerintah daerah adalah bantuan keuangan. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Bahri. Karena waktu untuk Pak Bahri masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak ya. Mungkin nanti bisa lewat email ya Pak ya. Lewat email atau nanti WhatsApp beliau atau nanti disampaikan ke panitia Pak ya. Nanti saya gimana Pak? Bapak Ibu sekalian izin. Pasca terbitnya Kepmen klasifikasi kodifikasi nomenklatur yang terbaru, silakan Bapak Ibu pelajari dari sisi ketentuan peraturan perundangan. Pertama Bapak Ibu pelajari Undang-Undang 23 lampiran konkuren. Cari juga dalam regulasi lain yang mengatur kearsipan yang memberikan kewenangan pada daerah. Nah itu kita bisa lakukan perbaikan kodifikasi. Karena waktu saya ingat sekali waktu keluarnya Permendagri 90 itu menganggap orang pusat itu mau mengatur daerah Pak. Padahal tidak. Kewenangan ini kita tuangkan dalam bentuk program kegiatan. Tinggal daerah milih sendiri kok, kita tidak atur. Mau diambil yang mana saja itu urusan daerah. Disesuaikan tadi visi misi, rencana kerjanya, anggarannya, renjanya OPD. Tinggal dia milih. Tetapi pilihannya itu tidak keluar dari urusan dan kewenangan. Silakan dipelajari regulasi apa saja yang terbaru yang memberikan kewenangan pada daerah, ada dasar hukumnya, gunakanlah di Permendagri 90 dibuka ruang untuk melakukan pemutakhiran. Pemutakhiran itu ada 3. Pertama berdasarkan usulan pemerintah daerah. Silakan pemerintah daerah usulkan. Dengan bicara dasar hukum yang melandasi. Ingat kita orang anggaran selalu berbicara pasal 24 ayat 6 Undang-Undang PP 12 tahun 2019. Menganggarkan setiap jenis pengeluaran di APBD harus jelas dasar hukum.
Oh, ada dasar hukum aturan begini, silakan diajukan. Atau perintah peraturan perundangan, oh, pasti udah otomatis kami Kemendagri akan memutakhirkan langsung. Ini kita lagi susun pemutakhiran perubahan struktur APBD pasca Undang-Undang 1 2022 HKPD. Akan rubah lagi. Ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Silakan dipelajari. Kalau ternyata ada kewenangan yang belum diatur dan ada dasar hukum yang melandasi, silakan usulkan. Kita perbaiki. Ya. Kalau menyangkut berapa penganggaran di daerah, besaran-besarannya itu sangat tergantung dokumen RKPD, UAPPAS dan APBD. Kedua tergantung political will. Karena berbicara kearsipan ini sangat anu ya Pak. Kalau yang saya dapatkan, kearsipan dianggap pekerjaan pengertian administrasi secara sempit, yaitu tata usaha Pak. Ya, dianggap ini pekerjaan dukungan teknis manajemen saja. Maka apabila ini menjadi bagian, dia pastikan ada di target kinerja yang ada di RKPD. Contoh Kutai Kartanegara, dia menjadikan target kearsipan itu ada di setiap OPD. Maka itu menjadi bagian dari OPD harus mengalokasikan anggaran di setiap OPD karena ada target kinerja terkait kearsipan. Apalagi tadi rencana reformasi birokrasi kita kaitkan TPP, temanya saat ini juga kan ada kearsipan ya, itu juga luar biasa. Karena nanti TPP ke depan itu akan dibayarkan berdasarkan capaian reformasi birokrasi. Lagi dibuat PP-nya saat ini Pak. Jadi nanti tidak lagi usul-usul kami Pak. Usul-usul kami persetujuan TPP-nya. Apalagi sekarang kita sudah rubah, sepanjang tidak merubah pagu tahun sebelumnya ya tidak perlu diusulkan TPP. Cukup melampirkan pernyataan saja. Ya, tidak mulai tahun 2022. Ya, saya ingat sekali karena itu kita rubah. Saya kira itu tambahan dari saya, izin. Pak Direktur, terima kasih. Ya, beliau plus untuk pembicara kita Pak Bahri karena beliau penerbangan ya Pak ya. Terima kasih atas paparan beliau dan tentunya kita akan bersama-sama tadi Bapak menyampaikan perlu masukan Bapak Ibu ya. Karena juga setiap tahun ada pemutakhiran Pak Bahri ya. Ada pemutakhiran terkait Kepmen tersebut. Jadi mohon dicermati Bapak Ibu. Sekali lagi kita beri aplaus pembicara kita Pak Dr. Bahri. Terima kasih Pak. Ini, Bu. Baik Bapak Ibu, ini masih ada Ibu Yuli karena memang tadi Pak Bahri ada sudah jadwal penerbangan, tapi kita masih memiliki kesempatan untuk bertanya. Waktunya masih cukup panjang Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah disampaikan, saya juga tadi bisik-bisik, berarti ada yang sesuatu yang salah nih Pak Yanto katanya bilang gitu. Nah, karena tadi di Bapeda sendiri kemarin ada, saya tidak menyebut satu daerah ya, daerah X gitu ya. Pada saat mau menyusun anggaran, teman-teman di kearsipan ini karena keterbatasan ilmu perencanaan anggaran dan menganggap ini sebagai merepotkan Bapak Ibu ya. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu Bu ya. Tadi pengalaman Kutai Kartanegara ini bisa kita gali bahwa bukan saja nanti masuk dalam apa Bu, KPI-nya Bu ya, masuk jadi ada reward punishment ya. Ini pengalaman dari di Kutai Kartanegara dan tadi Pak Bahri sampaikan harus OPD itu mengkaitkan dengan kinerja kearsipan. Nah ini juga ada di beberapa daerah Sulawesi Barat, kemarin juga ada yang tanya ya, ada di Kalimantan juga ada yang tanya Bu, itu terkait masalah apa namanya, OPD saya tidak bisa beli filing kabinet, tidak bisa menganggarkan untuk apa namanya kegiatan penciptaan arsip gitu ya. Kemudian bagaimana nanti pada saat setelah pembuatan daftar,
kemudian arsip tersebut bisa menjadi satu hal yang bernilai guna ya, sampai kewajiban pencipta arsip ini bisa berjalan sesuai dengan mestinya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, dalam kesempatan ini masih diberikan kesempatan, waktu kita masih cukup. Mungkin jalur tengah dulu tadi belum ada ya. Jalur sini boleh. Oh, silakan Pak. Satu, mana lagi? Dari belakang nggak ada? Oh, oh iya, dua ya. Satu lagi. Oke, sementara silakan Bapak sebutkan nama dengan asal daerahnya Pak, jabatan. Terima kasih Bapak Kodir berikan kesempatan kepada kami. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Parepare, Sulawesi Selatan atau Kota Cibi, Kota Cinta Habibi Bapak. Kota apa Pak? Kota Cinta Habibi, ya. Presiden ketiga Republik Indonesia Pak. Ibu, satu perlu Ibu bisa kita sampaikan di sini dalam hal penyampaian anggaran Bapak Ibu. Ya, Ibu telah melakukan bagaimana mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi untuk kearsipan ini. Apa trik-trik kiat-kiat Ibu sehingga mampu meyakinkan Bapak-bapak Ibu yang di sebelah? Ya, semoga sehingga dapat kita jadikan wujudkan itu sebagai anggaran yang khusus untuk OPD. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya kedua, tadi dari sebelah sini ada. Mohon Silakan, Pak. izin, Nama dengan asal daerahnya Pak. Instansi. nama saya Bustam Latawan. Siapa? Bustam Latawan dari Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Kepala Bagian Kearsipan dan Halmahera. Izin Pak. Kaitan dengan menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu tadi terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kearsipan Kurtai Kartanegara. Saya ingin menyampaikan terkait dengan pertama kendala kami di Kabupaten Halmahera Timur. Sampai saat ini belum terbentuk kelembagaan Kearsipan. Dia masih bagian yang berada di bawah sekretariat daerah. Sehingga kami mengalami kesulitan karena fungsi daripada bagian itu hanya fungsi administrasi. Sementara untuk urusan-urusan teknis karena belum terbentuk kelembaganya, sehingga dalam hal penganggaran maupun dalam hal pembinaan ini kami masih mengalami kendala. Sehingga tadi yang telah disampaikan oleh Pak Direktur tentang 8 daerah yang belum melaksanakan implementasi Serikandi, itu termasuk kami salah satu di Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara dan satu-satunya kabupaten yang belum terbentuk kelembagaannya. Seluruh kabupaten di Provinsi Maluku Utara semuanya sudah menjadi dinas, hanya kami satu-satunya di Provinsi Maluku Utara yang belum menjadi dinas. Sehingga ini menjadi kendala bagi kami dari sisi untuk penyusunan regulasi, pembinaan, bahkan kemarin kami belum bisa mengikuti evaluasi Kearsipan. Inilah yang menjadi kendala kami, maka saya ingin tanyakan di sini soal solusi yang bisa diberikan kepada kami, terutama dari, sebenarnya pertanyaan ini saya mau sampaikan tadi di sesi pertama pada saat Pak Direktur Pak Anton menyampaikan. Cuma karena saya tidak diberi kesempatan tadi, waktu saya cium tangan tidak diberi kesempatan, sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan
biar sekaligus diberi petunjuk dan arahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, Bapak Ibu. Oh, iya silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo. Nama saya Yahya Ihsan. Dari dua narasumber tadi banyak ya hal yang harus kami konfirmasi balik. Tetapi narasumber pertama sudah pulang, tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan ini jadi pengetahuan kita. Saya hanya menginginkan tadi dari Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, kira-kira beliau bersedia tidak menyediakan berapa persen anggaran APBN untuk ANRI? Karena ANRI ini adalah tumpuan kita dari LKD-LKD daerah, LKD-LKD provinsi maupun kabupaten kota. Di daerah kita tidak dapat anggaran, mengharap ke ANRI tidak ada bantuan. DAK-nya pun susah. ANRI itu susah membiayai dirinya sendiri. Maka kami daerah-daerah pun susah berharap. Maka itu yang ingin saya tanyakan. Berapa sih alokasi seperti pendidikan yang 20%? Nah, ANRI itu dapat berapa alokasinya? Karena dia urusan wajib non pelayanan dasar. Tanpa ada arsip tidak ada kegiatan. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Tidak ada arsip, tidak ada kegiatan. Yang berikut ke narasumber kedua, saya ingin menyampaikan luar biasa. Luar biasa, Bu, perjuangannya dari 2016 mendapat nilai sangat buruk dan tentunya targetnya baik atau sangat baik untuk tahun-tahun terakhir ini. Jadi saya ucapkan selamat. Nah, apa yang telah Ibu laksanakan itu dari awal memang juga kami penempatan kami pertama itu seperti itu disodorkan hasil 2017 itu 15. Kalau Ibu 30 sekian, kami Gorontalo itu 15. Tentunya lebih rendah dari Kutai Kartanegara. Tapi alhamdulillah 2021, 2022, 2023 kami sudah memperoleh baik. Nah, tapi berbeda penanganannya karena saya langsung disodorkan, Yahya, ini hasil penilaian, tolong bagaimana menanganinya. Nah, ini yang saya pelajari. Nah, kalau Ibu tadi ada 3 yang Ibu benahi, SDM-nya, SDK-nya, dan kebijakan. Ya toh, Bu? Nah, yang ingin saya minta share, apakah masih ada arsip tentang instruksi, kemudian komitmen antara pimpinan dengan bawahannya? Karena ini penting untuk di-share, disebarluaskan kepada kami yang saya katakan tadi sangat minim anggaran. Sangat minim anggaran. Maka alangkah baiknya benchmark dari Kutai Kartanegara ya, ini bisa menjadi acuan dari kita atau paling tidak menjadi dasar kita di dalam pembinaan kearsipan. Karena sampai dengan hari ini arsip apalagi kabupaten kota itu sangat rendah. Bahkan tadi ada yang tidak pernah dinilai. Nah, ini kan dari pengawasan kita kearsipan ini kan tidak terlaksana karena mungkin salah satunya mulai dari manajemennya sampai dengan pengawasan dan penganggaran. Jadi mohon Ibu Sekretaris Dinas untuk dapat memberikan paling tidak sharing kepada kami di daerah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 penanya. Dia akan dijawab oleh Bu Yuli dengan Pak Rudi, Pak ya, akan nanti jawab. Tadi Bu, yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa Ibu jawab ya Bu, terkait tadi pertanyaan dari Kota Parepare, Kepala Dinas, terkait trik-trik
untuk bisa mendapatkan anggaran. Apa yang dilakukan agar bisa pimpinan itu luluh ya, bisa meyakinkan pimpinan. Kemudian tadi dari Halmahera Timur Pak Bustaman terkait bahwa kearsipan ini masih dianggap kegiatan administratif ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bahri itu betul sekali, dan kenyataannya bahwa dokumen perencanaan kita banyak yang masih kurang bagus ya Bu ya. Kemudian tadi Pak Yahya menyampaikan juga mungkin saran terkait sharing ya, sharing terhadap pengalaman dari Kutai Kartanegara ini sampai bisa berhasil ya. Ini kan perlu success story-nya dibuat semacam apa Bu? Juklak apa dah? Ya, semacam tulisan ya Bu ya, atau sebuah ya itu yang sampaikan ya. Untuk itu Bu Yuli bisa dijawab, nanti dilanjutkan oleh Pak Rudianto ya Pak, bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto. Baik Bapak yang dari Parepare, berkaitan dengan saudara kita yang di sebelah Pak, itu kalau di Kutai Kartanegara kita dari Komisi 4 Pak ya. Saudara, tapi saya sebut tadi Pak, Komisi 4. Nah, Komisi 4 itu kami jangan pernah bosan untuk bersilaturahmi Pak. Ya, sering-sering kunjungi beliau-beliau itu Pak. Ya, bawa saja instrumen audit, bahwa kita bicara benar fakta dan data yang jelas. Itu yang sering kami lakukan. Bahkan mereka menanyakan di Komisi 4 itu, Diskom Info itu kok bisa sebesar ini anggarannya, kenapa Dinas Kearsipan Perpustakaan sedikit sekali? Pertanyakan lagi itu ke diri kita Pak di LKD. Apakah kita mampu menuangkan kegiatan itu di dalam satu kebutuhan kita di anggaran? Kadang-kadang kekeliruan tuh ada di kita di LKD yang tidak memahami tugas dan fungsi, sehingga kita tidak bisa menuangkan itu menjadi hal yang sangat kita butuhkan di LKD kita sendiri. Itu pengalaman kami Pak, kami tidak mengerti apa yang kami usulkan anggaran ini, yang mengawang-awang saja Pak. Setelah kita pahami, tidak ubahnya seperti Bapak yang di Gorontalo, Yuli jangan keluar dari sini sebelum LKD baik. Nah itu Pak, komitmen kita kemarin itu seperti itu. Akhirnya kita masuki semua tetangga kita itu, sahabat kita juga. Kami menyebutnya sahabat Pak ya. Kami menyebut beliau-beliau itu adalah sahabat karena beliau-beliau juga yang kemarin menyetujui beberapa anggaran yang kita usulkan ke pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi cari yang agresif dikit Pak, agresif sedikit, bisa mempresentasikan, buang dulu malu itu Pak, malu itu belakangan. Contohnya sekarang Kutai Kartanegara itu masuk di dalam sakipnya kabupaten itu yang luar biasa diakui oleh Kemenpan RB bahwa kami memiliki lonjakan yang luar biasa dari buruk baik 2016 sangat baik, sangat memuaskan, dan kondisi hari ini kalau tidak salah Andri memberi kami sangat memuaskan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya Kearsipannya berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Ya. Anggaran kearsipan tahun ini berapa Bu? Anggaran kita waktu Sapras Pak ya. Waktu Sapras 250 kali 50 sekitar 14,7 miliar. Tapi cukup di situ Pak. Kalau untuk Sapras tidak setiap tahun kita beli. Cukup kita beli satu kali saja. Setelah itu sekitar 17, sekian miliar yang kita olah sebagai kegiatan itu kegiatan yang ada di OVD saja Pak, 17,9. Tapi kalau sudah di LKD kami mendapatkan sekitar 52 miliaran. 22 miliar, Iya. tahan ya. Nah, berkaitan dengan artinya kita sendiri yang mengolah fungsi dan tugas dengan keluasan wilayah, dengan objek-objek binaan kita yang memang kita harus mencapai target di LPPD. Nah itu Pak, jadi tidak mengada-ada ya Bapak ya. Artinya kita pahami dulu yang menjadi tugas dan fungsi kita yang harus kita selaraskan antara program, kegiatan, dan subkegiatan. Jadi tidak lagi kita itu menjadi bahasa kemarin-kemarin itu sebelah mata. Itu tidak lagi terjadi. Dan untuk Bapak yang di Gorontalo, sekalian ya Pak ya. Ya. Yang di Gorontalo berkaitan dengan instruksi, kami siap bantu Pak, nanti kami share di grup contoh-contoh instruksi dari Pak Bupati. Dan kalau untuk draft-draft kebijakan-kebijakan kami juga sudah memiliki semua. Berkaitan juga dengan kebijakan Sri Kandi, kami juga sudah ada. Nanti akan kami bantu share di grup Arsipnesia atau wilayah Bali apa? KD1. KD1 ya Bapak.
Mungkin itu yang bisa kami bantu buat kawan-kawan di daerah yang lain. Terima kasih.